5 cara untuk menjadi cepat sukses, 5 cara untuk menjadi cepat kaya, di mana nomor 4 akan mengagetkanmu. Wah, gitu. Ya. Itu kita hidup itu di bertebaran di mana-mana. Add it up. Oke guys, welcome sekali lagi di Sudut Pandang. Kali ini kembali bersama dengan gua Victor dan di sana Ada Fedi Budiman. yes, ini kita kembali masuk ke dalam episode yang kedua. Udah sampai lupa gitu, padahal baru 2 ya. Baru 2, Oke, Pak. di episode 2 ini kita mau bahas satu topik nih yang sebenarnya kita ngelihat ini sesuatu hal yang seru banget ya, Peng ya. Jadi kita ngelihat ini sesuatu hal yang lagi rame banget diomongin dan kayaknya akan seru untuk kita bahas dan melihat dari berbagai sudut pandang yang seru. Yang kita bakal bahas di episode 2 ini adalah mengenai passion. Yo, Nah, subjudulnya adalah zona nyaman versus zona kekuatan. dari subjudulnya aja udah bikin mikir banget kan pastinya. Yoi. Dan kita yakin banget dari sini akan muncul berbagai macam sudut pandang yang seru banget untuk dibahas mengenai passion ini gitu ya. Mungkin bisa dari lu dulu, Peng. Menurut lu passion itu apa sih sebenarnya? Passion ya. Jadi kita kalau ngomong passion tuh itu bukan kata yang kita baru dengar akhir-akhir ini. Gue yakin juga viewers dan juga listeners yang dari sudut pandang ini udah sering banget dengerin namanya passion. Dan kalau gue ngomong passion, apa passion lo? Pasti biasanya yang mereka sebutkan adalah satu hal yang di luar dari sesuatu yang umum kita temui gitu kan. Baik itu berupa hobi atau pekerjaan yang tidak umum. Tapi kalau buat gue sendiri, passion itu adalah sesuatu yang menurut gue pasti gue suka. Sesuatu yang gue suka banget, baik itu beranjak dari hobi atau beranjak dari satu keresahan, paling nggak bisa melakukan itu. Kalaupun misalnya tidak expert, kalaupun misalnya hanya terbatas kemampuannya, tapi paling nggak bisa gue lakukan. Itu menurut gue passion. Kalau gue tanya balik ke lo, Toy, apa menurut lo passion? Mungkin biar seru gue nanya lu dulu Dia nih. nanya balik. Jadi kalau menurut lu lebih baik ngejar passion atau ngejar keamanan? Oke. Sebenarnya ini udah masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya. Kalau misalnya ngomongnya begitu ya, berarti kita ambil sebuah pertanyaan. Berarti buat lo juga nih, viewers sama buat listeners. Menurut lo, hidup itu untuk bayar tagihan atau untuk mencari kepuasan hidup? Jadi lo menanyakan gue pertanyaan yang gue tanyakan kembali, tapi bukan ke lo, Toy, ke listener sama ke viewers. Yang mungkin ini bisa menjadi sebuah pertanyaan yang disimpan dulu selama mendengarkan podcast ini. Yes. Wow, berat ya, gila ya. Gue udah mesti mulai mikir tuh dari pertanyaan lu barusan kayaknya gitu. Tapi kalau buat gue agak berbeda nih sudut pandangnya sama lu mengenai passion gitu ya. Oke. Kalau menurut gue sebelum kita bahas passion, that's why makanya di episode 1 kita ngebahas mengenai purpose. Gue percaya dari setiap kita, dari setiap individu, kita tuh punya purpose dalam hidup gitu. Kenapa kita diciptakan tuh ada tujuan gitu ya. Itu yang gue percaya banget gitu. Dan Betul. menurut gue itu relate dengan apa yang namanya passion gitu. Jadi kalau gue justru ngeliatnya gini, gue setuju dengan pendapat yang bilang passion itu udah overrated. Karena banyak banget sekarang orang tuh yang memakai alasan passion, padahal sebenarnya itu cuman sekedar mereka mau pakai bilang, gue cuman mau lakukan apa yang enak, apa yang gue suka. Makanya mereka sebut, gue mau ngejar passion gue gitu. Dan menurut gue, lu terlalu murah menggunakan passion kalau sebegitu doang gitu. Wow. Sayang banget men gitu. Padahal menurut gue passion itu much more than that gitu. Di satu sisi gue setuju sama lu tadi ya, yang lu bilang passion itu sebenarnya hal yang menimbulkan sesuatu hal yang kita suka untuk kita lakukan gitu ya. Tapi menurut gue gini, passion menurut gue adalah indikator. Indikator dalam apa? Gini, gue jelasin dulu sedikit ya. Kalau menurut sudut pandang gue, setiap kita itu punya purpose. Makanya yang paling penting untuk kita miliki dulu adalah purpose-nya itu gitu. Kenapa kita hidup, itu yang penting gitu, untuk kita tahu dulu gitu. Walaupun dalam perjalanannya mungkin akan banyak perubahan, banyak penyesuaian, tapi tahu dulu purpose-nya gitu. Setelah kita tahu purpose-nya,
Nah, apa yang harus kita lakukan untuk achieve purpose itu? Nah, disitulah kita dikasih indikator ini gitu. Gimana cara tahu indikatornya? Biasanya indikator tuh menurut gua, kalau yang gua lihat ada 2. Satu, apa yang memang lu bisa. Jadi strength lu nih, kalau tadi kata lu gitu ya. Jadi strength lu. Jadi lu dikasih nih, lu punya kemampuan. Misalnya let's say lu punya skill, lu punya bakat, lu punya talenta, lu punya kemampuan melakukan ini dan itu yang lebih baik daripada orang lain misalnya. Ini dikasih lu skill ini gitu. Tapi ada yang kedua yang juga nggak kalah penting. Yang kedua ini adalah saat lu melakukan hal ini, ada sparks of joy dari dalam lu gitu. Ada overflowing joy dari lu. Dan ini passion. Ini ada indikatornya yang dikasih sama pencipta kita gitu. Dan menurut gua saat lu menggabungkan antara lu purpose lu jelas, terus lu tahu lu punya strength yang sesuai dengan untuk mengejar purpose lu, dan saat lu melakukan itu ada overflowing joy yang keluar. Nah, itu sesuai dengan passion lu. Makanya kalau menurut gua passion itu nggak relate dengan satu jenis pekerjaan gitu. Tapi passion itu much more deeper than that. Misalnya gua kasih contoh. Misalnya passionnya itu sebenarnya adalah mengajar. Gue suka untuk sharing, berbagi, mengajar gitu kepada orang lain gitu. Mungkin bidang pekerjaan dia bukan di situ. Mungkin pekerjaan dia kalau orang bilang common gitu. Let's say kayak misalnya akuntan. Orang bilang, wah kalau kerja akuntan lu nggak ngejar passion lu. Well, wait dulu. Misalnya justru passionnya dia mengajar. Dengan dia melakukan pekerjaan daily-nya dia sebagai akuntan, bukan berarti dia nggak bisa mengejar passion dia dalam sisi mengajar gitu. Tapi orang sering relate-nya itu memandang passion itu adalah sesuatu hal yang gue suka. Jadi satu job desk gitu. Menurut gue nggak begitu, men gitu. Makanya menurut gue relate dulu, tahu dulu yang pertamanya. Makanya episode 1 kita tuh mengenai purpose itu, baru lu cek lagi nih ke indikator lu, di mana sebenarnya ada passion lu di situ gitu. Nah itu menurut gue mengenai passion. Makanya buat gue kalau orang ngomong gue mau ngejar passion, menurut gue ini juga sebenarnya gue nggak bisa menyalahkan dari sudut pandang itu gitu ya. Kalau gue ngeliat sebenarnya ini di track back balik, kita tuh mungkin kalau mau dibilang kita hidup tuh banyak karena diatur gitu ya. Contohnya gini, kita dari kecil udah diatur, oke umur segini lu udah mesti mulai masuk sekolah. Setelah masuk sekolah, masuk SD, masuk SMP, SMA, selesai SMA, selesai kuliah kerja. Dan lu itu punya track tuh di situ. Makanya menurut gue wajar banget sih orang bilang, gue mau keluar dari situ, gue melakukan apa yang gue suka. So that's why mereka menggunakan quote-unquote excuse-nya passion. Gue mau ngejar passion gue gitu. Menurut gue kenapa dari situ orang menggunakan banyak kata passion yang sebenarnya untuk mengejar apa yang gue suka nih. Gue pengen keluar dari segala belenggu rutinitas yang udah dikasih track buat gue gak mau melakukan itu gitu. Gak totally salah sih, cuman menurut gue menilai passionnya jadi terlalu cetek, terlalu murah gitu menurut gue ya. Gitu. Menarik, oke. Itu sudut pandang yang menarik ya. Dan beberapa part gue setuju sih. Terutama apa yang lo bilang bahwa passion itu menjadi sebuah kata yang bisa dibilang overrated dan disalahgunakan, yang menjadi kayak sebuah alasan untuk menutupi ininya lah ketidakpuasannya dia. Dan mungkin dari situ gue bisa menarik kesimpulan adalah bahwa ketika lo menggunakan passion untuk sebuah alasan, di mana alasannya itu berupa ketidakpuasan atau ingin break dari norma atau yang kita bilang tadi karena kita hidup dari sebuah kebiasaan atau diatur, pada akhirnya jadi gak realistis. Gue sih setuju kalau misalnya memang passion itu harus tahu dulu purpose-nya. Tapi yang mungkin bisa gue bukan gue counter ya, karena menurut sudut pandang gue juga nih bahwa gak semua orang menemukan purpose-nya dulu. Betul. Kenapa gue harus keluar dari apa yang sudah gue tahu, kemudian dia mengambil sebuah jalan yang berdasarkan passion dia karena purpose-nya. Kadang ada orang yang memang sudah menjalani terlebih dahulu hidupnya, kemudian tengah jalan kayaknya ini nggak sesuai sama passion gue, and then dia cabut dari situ. Atau ada orang yang benar pertama, oke, gue mau jalanin dulu passion gue, meskipun along the way dia baru ketahuan nih, oh ternyata ada alasannya kenapa passion gue mengikuti passion gue, karena ternyata ada sebuah purpose atau sebuah panggilan yang jauh lebih besar dari yang pertama dia pikirkan. Itu menurut gue ya, tambahannya nih. Dan kalau kita ngomong strength atau kekuatan ya, untuk menggali topik ini,
gue ada membaca ulang kembali 2 buah buku, dan ada dari satu buku yang gue baca itu tulisan dari seorang yang teman gue yang sekarang sudah menjadi seorang atau pendeta di sebuah gereja besar bernama JPCC. Dia adalah Ari Wibowo, tapi bukan Ari Wibowo yang si aktor itu ya. Different Ari Wibowo ya. Dan dia menulis buku yang judul bukunya adalah Strength, Integrity, Purpose atau disingkat jadi SIP di tahun 2015. Dan dia nulis begini, strength itu adalah ability, apa yang lo bisa, ditambah passion, apa yang lo suka, apa yang menjadi kesukaan lo, baik itu sejak kecil ataupun pada tengah jalan kehidupan lo belajar, lo menemukan sesuatu yang lo suka, dan itu menjadi kekuatan lo, dimana kekuatan itu yang akan menjadi menurut gue jadi kayak bensin atau bahan bakar untuk kemudian lo menjalani panggilan lo. Jadi memang kalau kita mau perlu menjalankan panggilan kita, ya kita harus jalan berdasarkan kekuatan kita. Semua orang pasti pernah merasakan burnout itu, tapi kalau dia tahu bahwa memang di situ adalah kekuatannya, di situ adalah sesuatu yang ya ini yang gue suka banget nih, dan I'm good at this, dan gue tahu panggilan gue ada di sini. Meskipun dia ada menemui titik burnout, dia akan mengambil sejenak istirahat, dan nanti dia akan bisa terus jalan lagi. Gitu. Iya, menarik sih. Menarik sudut pandang lu. Gua jadi terbuka dari sudut pandang lu barusan gitu ya, menarik banget sih. Karena gua jadi ingat satu hal, Peng. Gue jadi ingat kemarin itu gue baca satu buku gitu ya. Dia memang ngebahas juga dari sisi yang ini gitu. Ada dua perumpamaan. Perumpamaan pertama dia bilang gini, saat kita mencari purpose dalam hidup gitu ya. Ini kita sedikit balik lagi ke episode 1 sebenarnya, tapi di episode 1 belum kita terlalu bahas nih di sini. Saat kita mencari purpose dalam hidup itu mungkin berbeda dari kayak misalnya kalau kita sebagai seorang arsitek misalnya gitu ya. Kalau kita sebagai seorang arsitek itu kita dikasih tahu sama kliennya, gue pengen ini, mau begini, baru kita desain gitu ya. Sedangkan berbeda, kebalikan banget dengan kita dalam hidup gitu. Kita dalam hidup totally different. Justru kita menggali dulu dari latar belakang kita, kemampuan kita, skill kita, kesukaan kita, dan lain sebagainya. Dari situ baru bisa kita rangkum menemukan sebenarnya apa panggilan kita, atau mungkin purpose-nya. Well, itu menarik sih menurut gua, kayak yang tadi lu bilang justru sebenarnya. Kalau ya ada juga orang yang justru dari menjalankan passion-nya baru menemukan purpose-nya, and it's okay gitu ya. Iya. Gue baca satu buku yang sebenarnya agak relate ke sini nih gitu. Judul bukunya Start with Why sebenarnya. Tapi yang dia jelasin itu bukan maksudnya harus only start dari why-nya doang. Tapi yang menurut gue menarik adalah dia kasih satu perumpamaan gini. Jadi ada dua orang nih gitu ya. Dua orang sama-sama tugasnya, job desk-nya adalah membangun suatu castle, istana gitu. Saat si interviewer ini ngelihat dari orang yang pertama, dia setiap hari kerjanya benar-benar cuman datang ke situ, nyusun batu, bangun temboknya dan lain sebagainya, yang dia tahu castle itu nggak bakal selesai dalam masa hidupnya dia gitu. Tapi itu akhirnya pas di interview segala macam, gimana bapak, apa yang bapak kerjakan? Yang dia bilang, ya gue gini deh, jadi tiap hari gue datang sini, gue nyusun batu, gue kerjain, dan gue nggak bakal ngeliat apa yang bakal gue kerjain. Jadi ya ini kerjaan gue ya gini-gini aja, bosen lah gitu. Boring, gue tiap hari benar-benar panas-panasan di sini, cuman bangun sesuatu hal yang nggak bakal gue lihat hasilnya gitu. Oke, udah setelah selesai dari interview si orang pertama, dia lanjut ke orang kedua nih, ditanya, totally different nih gitu. Jawabannya. Energinya juga beda gitu. Pas ditanya, Pak, apa yang Bapak kerjakan di sini? Well, Bapak tahu, yang saya kerjakan itu, saya setiap hari datang ke sini, saya berjemur panas-panasan, saya angkut batu satu persatu, saya bangun tembok di sini, dan saya nggak bakal lihat ujungnya seperti apa. Tapi Bapak tahu, saya membangun sebuah istana. Dan itu yang membuat saya semangat setiap hari datang ke sini untuk bangun istana ini. Kerjaannya sama, job desk-nya sama, tapi perspektifnya beda kan, gitu. Nah, di yang orang kedua itu, dia tahu ada sparks of joy-nya dari apa yang dia kerjakan, dan menurut gue, kayak lu bilang gitu, sometimes memang kita dalam menjalankan apa yang kita kerjakan, pasti ada titik burnout-nya. Apalagi kalau itu udah menjadi rutinitas kan. Gue setuju banget gitu. Tapi kalau lu balik lagi bertanya ke diri lu, purpose lu apa, dan passion lu apa, dan lu ingat kembali di situ, di recharge kembali, lu akan tetap bisa berjalan gitu, dan lu siap untuk menerima apapun
yang akan lu hadapi di depan kan gitu. Well, menurut gua that's the true passion yang harusnya kita pakai gitu ya, bukan cuma sekedar ya gue cuma mau apa yang gue suka gitu. Gak secemen itulah gitu ya maksud gua gitu. Iya. Analogi yang menarik, dan itu juga menentukan ya bahwa dalam memandang sesuatu yang lo sedang jalani, di mana lo mengukur diri lo sendiri dan di mana lo melihat hasil dari apa yang lo kerjakan ini di masa depannya. Karena nggak setiap orang punya karakter begitu kan. Memang ada orang yang punya karakter mental tempe ya, yang mentalnya ya jongos gitu, yang ya udah gue kerjain karena gue disuruh. Tapi ada juga yang kayak tadi seperti yang kedua kan, dia punya mental sebuah visioner, sebuah pemimpin, bahwa dia tahu bahwa apa yang dikerjakan ini ya dia berpikir jauh sekali gitu, visioner ke depan gitu kan. Ya, itu luar biasa nih. Tapi nih, ada yang mau gue tanya juga sama lo nih, Toy. Kalau misalnya kita ngomong soal passion, sama kita ngomong soal apa yang kita kerjakan. Jadi sebenarnya hidup itu tuh untuk sekedar kita hidup dengan membayar tagihan, cicilan, dan tetek bengeknya, atau juga atau untuk mencari kepuasan kita dalam hidup. Jadi kita benar-benar menghidupi hidup, bukan cuma hidup untuk sekedar hidup numpang lewat. Apa menurut lo? Oke, kalau menurut gue sih realistis aja satu gitu. Kalau memang kita hidup punya tanggung jawab gitu, ada hal-hal yang harus kita bayar, ya pajak kita harus bayar, mungkin bahkan ada orang-orang yang bahkan mungkin jadi tanggungan kita gitu. Realistis aja, lu memang harus hidup, harus mengejar itu juga dan harus bisa mencukupi gitu ya. Nggak muluk-muluk lah gue bilang kalau lu egois cuman mau ngejar apa yang menjadi passion lu tapi lu nggak bisa hidup, men. Apalagi ada orang yang bergantung hidup dari lu. Well, lu juga salah berarti menurut gue ya. Tapi satu hal lagi, cari deh bener-bener value dari passion lu itu deh. Jangan cuman bilang, gue kalau kerjaan gue seperti ini, gue nggak menikmatinya gitu. Well, lu kehilangan value dari apa yang lu kerjakan, men. Dan bahkan mungkin lu ditempatkan di pekerjaan itu, lu harus mencari passion lu di situ gitu. Menurut gue, makanya tadi gue bilang passion itu nggak relate dengan satu job desk gitu. Jadi makanya menurut gue, lu harus added value di apa yang lu kerjakan, dan itu ada passion yang bisa overflowing dari lu. Kayak misalnya contoh yang tadi gue kasih perumpamaan gitu, dia bisa menemukan passionnya adalah castle yang nantinya bakal jadi gitu. Itu added value yang dia lakukan dalam pekerjaan dia, yang sebenarnya kalau mau dibilang kerjaannya kan rutin, dan kalau mau dibilang kerjaannya juga mungkin nggak enak gitu, tapi ada added value di situ. Jadi jangan menurut gue ya, jangan terlalu cengeng yang bilang kalau gue kerjanya kayak gini gue nggak bakal happy gitu. Well, lu nggak bisa kasih value di situ berarti dalam pekerjaan lu gitu, dan lu cuman nggak tahu, menurut gue lu menilai diri lu juga akhirnya terlalu rendah gitu. Sayang. Nilai diri lu lebih luas daripada apa yang lu kerjakan kan gitu. Misalnya dengan satu rutinitas job desk yang lu terima pun, lu sebenarnya bisa jauh melakukan lebih luas daripada itu gitu. Dan gue melihat banyak sekali orang yang bisa achieve itu dengan luar biasa ya. Mungkin nanti kita bisa undang orang-orangnya kali ya, Peng. Mungkin bisa. Itu menjadi satu harapan kita juga sih ya, bahwa kita bisa berbagi kepada viewers dan listeners kita, baik di YouTube maupun di podcast platform, bahwa ada loh orang-orang yang menjalani passionnya dan saat bersamaan menghidupi panggilannya. Tapi ya again, kita nggak bisa mengukur kesuksesan panggilan atau passion lo itu berdasarkan materi ya, karena nggak semua orang yang hidup berdasarkan panggilan dan passionnya kemudian diukur dengan materi dia berkecukupan atau bahkan berkelebihan. Tapi ada juga orang yang tetap di situ aja. Cuma pada akhirnya kan yang orang lihat adalah seberapa besar dampak dari apa yang orang ini kerjakan. Dua-duanya pasti menjalani passion dan juga purpose-nya. Hanya saja seberapa besar dampak yang dihasilkan. Again, tidak diukur dengan materi. Meskipun iya, benar, gue setuju sama lo bahwa kita harus bisa realistis. Kalau misalnya gue menanyakan kembali pertanyaan itu ke gue pasti akan jawab, kalau bisa dua-duanya, ya kenapa tidak? Kenapa harus salah satu? Ya nggak sih? Lo jadi menutup mata dengan realitas bahwa yang penting gue menjalani passion gue, tapi buat orang yang mungkin sudah berkeluarga, yang sudah punya tanggung jawab, pasti akan lebih pikir ke situ. Buat orang yang masih single, yang belum punya tanggung jawab, mungkin akan lebih, ya biarlah gitu. Realistis juga, harus napak juga hatinya ke tanah gitu. Gue suka yang tadi lu bilang, Peng. Saat lu bilang memang benar-benar ukuran kesuksesan atau goals dalam hidup itu ya nggak bisa cuma materi. Gue setuju banget tuh di situ. Karena memang ya kasar kata ya, kita di dunia ini memang paling mudah mengukur kesuksesan dari materi gitu. Dan akhirnya mungkin banyak dari kita juga
tergiur lah untuk mengejar melalui apa yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan banyak materi gitu. Tapi gue suka yang tadi lu ngambil sudut pandang kalau sebenarnya tolak ukur kesuksesan itu diukur dari dampak gitu, dampak dalam hidup gitu. Dan menurut gue ini relate dengan episode 1 kita ya, dampak dalam hidup, bukan soal durasi tapi mengenai dampaknya gitu. Ya ini gue juga masih terus belajar untuk bisa melihat seperti itu, nggak cuma mengukur dari materi gitu, tapi dampak apa yang bisa kita bawakan gitu. Gue suka tuh dari sudut pandang lu. Karena kita hidup di dunia yang gini, hidup kita tuh dipenuhi dengan istilahnya clickbait, di mana 5 cara menjadi sukses, menjadi kaya cepat. Nomor 4 akan mengagetkanmu. Nah, ini gitu-gitu tuh. Kita hidup di zaman itu tuh. Semua serba clickbait, semua serba ingin cepat, dan itu mengajak generasi zaman sekarang tuh untuk instan, cepat. Ya karena memang kita hidup di zaman yang semua memang begitu. Kita foto sekarang, upload segera. Kita rekam sekarang, upload segera. Semua serba segera. Kita pencet klik, dalam 25 menit makanan sudah sampai depan rumah kita. Kita nggak bisa menyalahkan itu. Tapi kita mencoba untuk mengajak semuanya untuk mengingat adalah ada namanya proses. Semua ada yang namanya proses. Dan percayalah bahwa proses itu lebih nikmat deh, akan membuat lo menjadi lebih hidup. Sebelum zaman foto menjadi digital seperti sekarang, dimulai dari yang pakai film, di mana kalau untuk ngeliat hasilnya kita harus nunggu beberapa hari dulu, ya kan? Kita sempat ngalamin itu kan. Ketahuan deh umurnya. Tapi itu mengajarkan kita untuk menghargai proses. Dan satu yang gue lihat bahwa zaman sekarang makin kesini orang semakin ingin mempercepat yang namanya proses. Padahal sebenarnya proses itu nikmat, nggak enak, tapi pada akhirnya lo akan melihat dan wah, kalau nggak ada proses ini, gue nggak akan sedewasa ini. Gue nggak akan tahu kalau ternyata panggilan gue ada di sini ya. Ternyata gue menemukan passion gue di mana. Passion dan purpose gue ternyata selaras nih. Dan di sini ternyata gue yakin bahwa tujuan gue hidup karena untuk ini. Again, kayak Victor bilang, mudah-mudahan kita bisa mengajak beberapa orang yang ingin kita ajak untuk sharing di sini, di mana kita punya beberapa teman yang mereka menjalani dengan luar biasa gitu, passion dan purpose-nya. Beruntung ada yang memang secara materi mereka berkecukupan. Tapi ya again, itu bukan tolak ukur. Itu hanya menjadi konsekuensi yang baik tentunya ya. Konsekuensi yang baik di mana mereka menjalani itu dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita. Pasti ada keringat, pasti ada air mata yang menetes. Tapi ya kalau udah menjadi purpose lo, sudah menjadi panggilan lo, you will do it anyway, man. Gitu. Ada satu quote juga yang gue baca dari sebuah buku yang, again ini adalah buku yang sudah cukup lama tapi masih relate sampai sekarang. Ini buku dari judulnya The Ultimate You dari Rene Suhardono. Dia menuliskan sebuah quote yang berkata begini, embrace your passion and live a life that matters to you. Jadi hidupilah hidupmu dengan mengetahui apa yang menjadi hasrat lo, apa yang menjadi kesukaan lo, apa yang sih membuat lo, gue susah tidur nih karena kalau gue nggak lakukan ini sepertinya gue nggak bisa jadi puas gitu. Tapi ingat, seperti yang Toyota bilang, ketahuilah purpose lo. Jadi kita nggak bisa memukul rata semua orang bahwa kita harus mengetahui purpose di awal. Ada orang yang baru mengetahui di tengah jalan. Gitu. Kita namanya sudut pandang, meskipun kita nge-host ini, ya guys, viewers and listeners, ya kita berdua punya sudut pandang yang berbeda. Tapi kita bisa menemukan satu common ground atau di tanah yang landasan yang sama. Kita menemui kesepakatan karena itulah tujuan sudut pandang ini diciptakan. Yes, menarik ya mengenai topik mengenai purpose ini. Kayaknya masih akan terus banyak pembahasan mengenai purpose ini, nggak akan selesai dalam satu episode, tapi akan lebih seru kalau nextnya untuk pembahasan mengenai purpose ini mungkin kita akan undang beberapa teman kita juga untuk ngobrol bareng mengenai purpose ini gitu, biar sama-sama kita juga semakin terbuka pikiran kita, perspektif kita, sudut pandang kita dari orang lain juga gitu, kita belajar juga dari mereka gitu. Karena gue setuju banget sama yang dari tadi lu bilang juga kalau semua itu adalah journey gitu ya. Semua itu adalah perjalanan di mana kita diproses gitu. Jadi selama prosesnya itu mungkin kita juga bisa belajar dari perspektif orang, sudut pandang orang. Bahkan juga kita jadi bisa memperkaya diri kita juga gitu untuk sebenarnya mungkin gue juga memiliki panggilan yang sama, gue memiliki passion yang sama, atau gue tergerak dari sisi dengar orang lain bercerita, gue jadi tergerak. Kayaknya gue harusnya bisa di sini dan lain sebagainya gitu. Hopefully itu yang bisa
menginspirasi teman-teman sekalian juga dan pastinya menginspirasi kita sih. Kita yakin Yes, juga ya. pastinya, pasti banget. Wow, sebuah episode yang seru nih, sudut pandang yang menarik karena dari passion ini kemudian ada juga pasti orang yang berpikir bahwa ya kan ada juga orang yang menghidupi passionnya karena dia sudah mempunyai start yang bagus nih, alias privilege. Lo udah lahir di sini, lo udah karena punya link sana sini, dan itu akan menjadi pembahasan kita di topik ketiga, yaitu soal privilege. Wih, bridgingnya mantap. Menarik banget, gimana cara lu bridging, luar biasa sekali, luar Iya biasa. dong, harus bisa. Iya. Nanti di episode berikutnya kita bakal bahas mengenai privilege. Itu juga sesuatu hal yang lagi seru Yoi. banget buat diomongin pastinya ya. Nah, makanya jangan miss out episode berikutnya ya guys. Mungkin segitu pembahasan kita mengenai passion dan di episode 2 ini gitu ya. Mungkin sebelum kita menutup ini, gimana kalau kita menutup dengan sebuah kesimpulan yang bisa diambil oleh listeners dan viewers kita. Mungkin start dari gue dulu ya, kesimpulan yang gue dapat dari pembicaraan kita tadi gitu ya. Silakan. Gue melihat kalau passion itu memang menjadi sesuatu hal yang kita suka kita lakukan, kita bergairah saat melakukannya gitu ya. Tapi harus diingat kalau passion itu juga harus inline dengan purpose-nya, dengan tujuannya. Dan jangan mau mempercepat proses itu karena segala sesuatu untuk achieving itu harus butuh proses dan butuh journey-nya. Itu jangan sampai ditinggalkan dulu. Bahkan mungkin gue mau tambahin satu hal, nikmati perjalanannya. Disitulah kita dibentuk. Yes, mungkin itu dari gue. Dari lu, Peng, silakan. Gue tambahin sedikit dari situ. Jangan membandingkan journey lo dengan journey orang lain. Nah, Jangan membandingkan, karena ketika lo Nice. membandingkan, lo akan melihat diri lo kecil, lo akan melihat perjalanan lo selama ini menjadi sia-sia. Naik turunnya di mana, yang penting prosesnya itu yang lo nikmati. Sekarang gue ya, dari gue nih. ya. Jadi kalau menurut gue kesimpulan gue begini, passion itu diawali dengan pencarian tentang apa yang dapat membuat kita merasa senang, bahagia, karena kita mempunyai kekuatan dalam kurung strength yang kita miliki. Gua percaya bahwa purpose itu juga bisa dicari dalam perjalanan lo. Jadi menurut gua purpose itu adalah lanjutan dari passion yang telah kita temukan. Kita udah tahu nih jadi apa passion kita udah tahu apa kekuatan kita, dan kemudian kita menggunakan strength itu sekali lagi buat gua itu adalah sebuah ability, kebiasaan ditambah dengan passion yang kita miliki nih. Strength itu kita miliki dan kita membantu orang lain untuk orang lain dapat menemukan passionnya mereka. Karena dari mereka menemukan passion, mereka akan menemukan lagi purpose-nya mereka. Sehingga pada akhirnya purpose kita menjadi dampak buat orang lain. Itu dari gue, kesimpulan dari gue. Luar biasa. Mantap. Ya. Pembahasan yang seru nih pastinya. Episode Makin lama kedua ini ya. episode kayaknya makin seru ya. Harusnya begitu. Well, mudah-mudahan buat teman-teman sekalian yang juga mendengarkan kita baik dari podcast ataupun di YouTube juga bisa mendapatkan sesuatu lah setidaknya gitu ya. Atau kalian memiliki sudut pandang yang berbeda, boleh juga tulis di komen di bawah. Atau dari kalian yang mendengarkan di podcast, boleh tulis di email kepada kita karena juga kita mau dengar sudut pandang dari kalian juga tentunya supaya kita sama-sama belajar. Ingat, ketika lo ragu, ketika lo mulai merasa, aduh apa gua harus stop atau pindah lain, ingat, yuk lah, jangan stop, yuk lah, jalan terus. aja. Dan jujur aja sama diri lu. Iya, boleh. Itu logo kita ya guys, by the way. Tapi kalau lo pengen punya kaos itu, nggak apa-apa, kita buatin. Itu cuma eksklusif kita doang sebenarnya. Silakan email kita atau komen di bawah buat bisa dapatkan juga merchandise. Iya benar dari juga ya. kita. Mungkin buat listeners dari podcast ini, ya bisa lihat email kita di di description. Atau kalau misalnya mungkin nggak sempat untuk ngelihat, bisa kirim ke email kita di jujuraja@gmail.com. Ya, tapi jangan lama ya. djoeradja@gmail.com gitu. Oke, so kita wrap untuk episode kedua ini. Sampai jumpa di next Ciao. episode. Bye-bye. Ciao.